Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan menjelaskan materi tentang plagiarisme dalam perspektif etika. Saya sendiri Noval Mumtaz Siddiq. Saya Siti Muhammad. Saya Nabila Muhammad. Dan saya Rafika Putri. Selamat menyaksikan video kami. Definisi plagiarisme. Plagiarisme merupakan tindakan menjiplak atau mengambil karya, gagasan, atau tulisan orang lain dan mengakuinya sebagai karya sendiri tanpa memberikan pengakuan atau sumber yang jelas. Dalam konteks akademik, plagiarisme dianggap sebagai bentuk pelanggaran etika ilmiah yang serius karena merusak integritas dan orisinalitas dalam proses keilmuan. Tindakan ini tidak hanya terbatas pada penyalinan kata demi kata atau copy-paste, tetapi juga mencakup penggunaan ide, struktur kalimat, bahkan terjemahan, tanpa mencantumkan sumber asli. Penting bagi setiap pelajar, mahasiswa, dan akademisi untuk memahami serta menghindari praktik plagiarisme dengan cara mencantumkan sumber kutipan, menggunakan parafrase yang benar, dan mengembangkan orisinalitas dalam berpikir. Plagiarisme merupakan bentuk pelanggaran serius dalam dunia akademik, baik dari sisi etika maupun hukum. Tindakan menjiplak karya orang lain tanpa memberikan pengakuan yang layak tidak hanya merusak integritas ilmiah, tetapi juga mencederai kepercayaan publik terhadap dunia pendidikan. Dalam perspektif etika akademik, plagiarisme mencerminkan rendahnya komitmen terhadap kejujuran intelektual. Sementara dalam sudut pandang ekonomi, pelaku dapat dikenai sanksi pidana maupun perdata sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Dengan demikian, melalui pemahaman yang komprehensif tentang etika dan hukum plagiarisme, diharapkan para akademisi dan mahasiswa dapat menjadi agen perubahan yang menjunjung tinggi integritas keilmuan dan mendorong terciptanya lingkungan akademik yang bersih, jujur, dan beretika. Mencontek dan plagiarisme merupakan produk dari kebiasaan. Oleh karena itu, perlu untuk menciptakan kebiasaan baru bagi penulis agar memiliki keyakinan yang kuat untuk tidak mencontek dan menciptakan lingkungan yang bebas dari mencontek dan plagiarisme. Oleh karena itu, maka perlu dilakukan upaya sejak dini untuk menghentikan kebiasaan mencontek di tingkat pendidikan dasar menengah atas untuk mengurangi praktek plagiarisme di tingkat pendidikan tinggi. Perkembangan ilmu pengetahuan sejatinya sangat dipengaruhi oleh para ilmuwan. Selama mereka terus melakukan penelitian dan peningkatan kreativitas, ilmu akan terus maju. Dalam kegiatan penelitian, ilmu akan menemukan hal-hal yang baru. Ketika seorang ilmuwan berhenti melakukan riset dan kreativitasnya menurun, ilmu tidak akan berkembang. Jadi, apa yang dilakukan ilmuwan pada saat itu? Mereka akan selalu mengulangi pendapat dari ilmuwan sebelumnya dengan mengutip hasil penelitian yang telah ada. Keadaan akan lebih parah saat ilmuwan justru mencuri penelitian orang lain, menjiplak dan mengklaim bahwa penelitian tersebut adalah hasil kerjanya sendiri, padahal pembaca mungkin sudah pernah melihat penelitian yang serupa. Secara pribadi, ilmuwan juga telah berbohong kepada diri sendiri. Ini berarti sang ilmuwan terlihat produktif dengan melakukan pengembangan pengetahuan melalui penelitian-penelitian barunya. Namun pada kenyataannya, dia tidak melakukan apapun. Banyak publikasi yang dihasilkan berasal dari plagiarisme atau self-plagiarism itu sendiri. Plagiarisme, pelanggaran terhadap hukum. Sanksi pidana dalam plagiarisme. Pertanyaannya, bagaimana sanksi hukum yang dapat dijatuhkan kepada seseorang pelaku plagiarisme? Plagiarisme sering sekali hanya dianggap sebagai pelanggaran etika, bukan pelanggaran hukum. Oleh sebab itu, untuk meluruskan anggapan sedemikian di bawah ini akan diuraikan sanksi hukum yang dapat dijatuhkan kepada seorang plagiator sesuai dengan hukum kompositif di Indonesia. Berbagai bentuk ancaman atau sanksi hukum yang dapat dijatuhkan kepada seseorang plagiator, mulai dari hukuman peringatan, pencabutan hak-hak tertentu, termasuk hukuman penjara atau denda ganti rugi. Secara perdata, sanksi pidana yang dapat dikenakan kepada seorang plagiator atas perbuatannya sebagaimana diuraikan di atas, secara umum diatur dalam pasal 380 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 2 tahun 8 bulan yang. Terima kasih telah menyaksikan video kami sampai akhir. Semoga
semoga ini dapat bermanfaat bagi sekalian. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.